warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa Isra'i wal mi'raj nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladzi mala'akana arsilahil azim wa qamat biha walillahi alladzi man tusalli ala maulana Muhammadin wal azim wa ala ali nabiyillah bi qadri azamati zatillah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawamillah taziman lil haqiqah ya maulana ya Muhammad ya Ahmad ya Abul Qasim ajal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi mustajali wa ma bainihi wa bainahu kama jama'ata baina ruhi wa nafsi zahiran wa batinan ya fadlatan wa manaman wa ja'alhu ya rabbi ruhan min jaddi minal jami'i nubuhi fid dunya qabla al-akhirah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzah yang telah mengumpulkan kita di waktu ini, di saat ini, di tempat ini. Semoga kita yang hadir keseluruhannya di hari ini, sekembalinya kita ke rumah kita masing-masing, kita membawa obat dari segala sesuatu kekurangan ataupun penyakit yang ada di dalam diri kita masing-masing. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada kita di tempat ini, di waktu ini, di saat ini, dan begitu pula dengan orang-orang yang memilih tali hubungan nasab kepada kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Apung beserta staf jajarannya, yang saya hormati para pengurus masjid, para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, para sesepuh dan sesepuh, dan hadirin yang hadir pada hari ini. Mengingat tema di hari ini adalah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bisa memperingati Isra Mi'raj ini, kita pun dapat melaksanakan hubungan yang baik dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat menjalin ikatan yang kuat antara diri kita, anak kita, keluarga kita, orang terdekat kita, jiran kita, semuanya untuk dapat ada di bawah naungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Mungkin kita yang hadir di tempat ini, kita sering mendengarkan sudah banyak, mungkin sebelum saya, para khatib ataupun para penceramah di tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya sudah menjelaskan apa itu Isra Mi'raj, apa itu tujuan Isra Mi'raj, apa yang dibawa oleh Nabi di dalam Isra Mi'raj, apa tujuan pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Allah di Sidratul Muntaha. Kita semua sudah mengerti, insya Allah mengerti. Dan hal ini adalah sesuatu hal yang harus kita mengerti. Kenapa kita harus mengerti? Karena ini adalah satu gambaran di dalam diri kita. Perjalanan Isra Mi'raj adalah hikmah hubungan antara seorang hamba kepada Tuhannya. Isra Mi'raj adalah sebuah gambaran adanya seseorang yang membimbing seluruh makhluk untuk menuju jalan kepada Allah. Itulah Nabi Muhammad. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Lau ja'uni min kulli qarib wastaqtahu min kulli bab." Silahkan, kata Allah, kau berjuang untuk menggapai keriduan saya, untuk menggapai apa yang menjadi keriduan dari saya dengan berbagai macam jalanmu, dengan hartamu, dengan kekuatanmu, dengan amalmu, apa saja, kata Allah, silakan. Wastaqtahu min kulli bab. Tetapi ingat, kata Allah, semua pintu keriduan saya tidak akan saya bukakan kecuali semua itu melalui satu jalan,
yaitu jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau berjuang seperti apa di dalam dunia, mau menempuh seperti apa di dalam dunia, sedangkan Allah sudah menggambarkan tidak akan tercapai semua itu kecuali hanya satu jalan, yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tadi membaca tentang Maulid Berjanji, khususnya orang-orang dari tanah Sulawesi biasanya umum itu yang namanya Maulid Berjanji. As-Sayyid Ja'far Al-Barjanji ini memiliki seorang saudara. Saudara beliau namanya As-Sayyid Abdullah Al-Barjanji. Makanya kalau kita melihat ulama-ulama kita dari Tanah Sengkang, di Tanah Sengkang khususnya, kalau di daerah Jawa itu, di daerah Jawa Timur khususnya, itu kalau di Tanah Sengkang kita melihat itu berjanji itu pasti dibaca. Ada 3 macam yang dibaca di dalam acara berjanji itu. Maksudnya yang mengawal berjanji itu. Ada yang disebut dengan Maulid Berjanji, ada yang disebut dengan Jalalatul Qadar, ada Jalalatul Qadar, baru yang terakhir disebut dengan Asmaul Badar. 3 macam ini biasa dibaca. Kalau zaman-zaman dulu, waktu zaman-zaman kakek saya di Sengkang itu masih dibaca. Tapi sekarang itu sudah mulai berkurang, berjanji saja yang dibaca. Itu ada saudaranya Sayyid Abdullah, beliau mengatakan apa? Al-Bab Ghairul Mahmud, kata beliau di dalam sebuah kitabnya Al-Bab Ghairul Mahmud. Silakan, kata beliau, kau menyangka seakan-akan amal yang kau kerjakan siang hari siang malam semua itu tercapai kepada Allah. Tercapai kepada Allah, bangun di malam hari, mensedekahkan segala harta, mewakafkan dan lain-lain sebagainya, silakan. Tapi ingat, apabila jalan itu tidak melewati jalan Nabi Muhammad, maka hal itu tidak akan tercapai pada dirimu balasannya. Bagaimana dikatakan yaqumun nasu indal yaum, di saat manusia semua berdiri di yaumil kiamah, di saat semua manusia menghadap apakah selamat atau tidak, pada waktu itu pertanyaannya dengan diri kita, tidakkah kita berpikir apakah saya kelak akan berhadapan dengan Nabi Muhammad itu dalam keadaan sebagai hamba, sebagai umatnya, atau bukan sebagai umat. Ini yang sudah terjadi dengan kita. Krisis ulama sudah mulai terjadi. Kekurangan ulama sudah terjadi setiap hari. Kita lihat kabar berita, tidak usah melihat terlalu jauh di negara Timur Tengah, di Indonesia saja. Ulama-ulama yang sudah luar biasa satu persatu meninggalkan kita. Apa ini? Ini adalah satu gambaran bahwa kalau ulama diangkat akan tertinggal sisanya apa? Kebodohan. Karena setiap para ulama diangkat akan diangkat pula ilmu pengetahuan yang ada bersama dengan mereka. Contoh, kita kehilangan seperti Kiai Maimun Zubair, kehilangan seperti Andre Guruta Haji Abdurrahman Apodale, Haji Muhammad As'ad Dia Sengkang, banyak ulama-ulama kita, Andre Guruta Haji Abdullah Papada, semua meninggalkan. Daripada umat ini contohlah, banyaklah. Yang hal inilah yang harus kita antisipasi. Apa perjuangan kita untuk menggapai keriduan daripada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Sirah Alamun Nubala pernah disebutkan ada orang yang dia pernah melihat para sahabat di saat mereka semua mewakafkan hartanya, mewakafkan segala sesuatu penghasilannya untuk perang. Maka pada waktu itu ada seorang sahabat yang dia ini tidak memiliki apa-apa.
Akhirnya ini sahabat, di saat sahabat-sahabat yang lain sudah tidak ada, dia berhadapan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, di mana semua para sahabat sudah menghadap kepadamu dan sudah menyerahkan semua apa yang mereka miliki. Maka saya ya Rasulullah tidak memiliki apa-apa, kecuali kedua orang putraku yang masih berumur 4 tahun dan masih berumur 2 tahun. Itu saja yang saya miliki. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menjawab, berikanlah putramu kepada agamamu, karena itu sudah mencukupi segala-galanya, sudah mencukupi untuk amal yang menjadi satu jalan bagimu kelak di yaumil qiyamah. Ini Bapak, Ibu, saya ingin tanya, kira-kira pertanyaan saya, Bapak dan Ibu mencari nafkah siang hari siang malam, apakah nafkah itu menjadi sesuatu yang abadi untuk kita? Apakah nafkah itu akan menjadi sesuatu yang abadi untuk kita? Jawabannya tidak. Dan kita tahu hal itu tidak abadi untuk kita, tapi diperjuangkan mati-matian. Berbagai macam jalan dilaksanakan. Mau berjalan dengan siasat licik, mau menjurangkan orang lain, mau apapun itu dijalankan. Untuk apa? Untuk tercapai tujuan yang tidak abadi. Tetapi kenapa tidak memperjuangkan sesuatu yang abadi bagi diri sendiri? Kita tahu kehidupan dunia yang amun, semuanya adalah sesuatu hal yang tidak tetap. Tapi akhirat kehidupan yang tetap. Kenapa tidak diperjuangkan? Kenapa kita harus menangis, sedih di akhir hayat kita perpisahan dengan keluarga kita, tetapi kita tidak bersedih di saat masih nafas masih ada untuk memperjuangkan anak dan keluarga ada di bawah naungan daripada ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran sudah menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam dirinya ada suri tauladan yang baik. Tidak ada suri tauladan yang baik, berarti tidak mengenal akan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang lemah lembut kepada setiap orang, apakah kita seperti itu? Rasulullah yang bertutur kata kepada setiap orang, memberikan kedamaian ke dalam jiwa orang lain, apakah kita seperti itu? Rasulullah yang berkumpul di dalam sebuah perkumpulan dan tidak berpisah perkumpulan itu, kecuali semuanya saling berpisah dalam kebaikan, apakah perkumpulan kita seperti itu? Ini introspeksilah diri kita masing-masing. Kita bersyukur di tempat seperti ini kita berkumpul, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kita berkumpul di tempat yang Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Fartau, bergantilah kamu apabila ada di sana perkumpulan yang di dalamnya ada orang yang berzikir, di dalamnya ada ilmu pengetahuan dalam masalah agama ini, yang di dalamnya ada di mana orang-orang mengingat Allah. Berkumpullah dalam perkumpulan itu," kata Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan riyadul jinan, daripada taman-tamannya surga. Dan kita berkumpul di tempat ini, kita rasakanlah di dalam jiwa kita masing-masing surga yang seperti apa yang kita inginkan. Ini adalah gambaran orang yang berkumpul di dalam surga, berarti orang yang berkumpul di dalam kebaikan. Orang yang berkumpul di dalam surga adalah orang yang kumpul di dalam jiwanya ada Nabi Muhammad SAW. Orang yang berkumpul di dalam perkumpulan yang diridhai Allah adalah orang yang lisannya tidak basah mengingat kepada Allah. Perkumpulan seperti inilah yang selalu kita harapkan. Kalau seandainya di sini ada thariqah, ada perkumpulan yang berzikir, mengingat Allah, berkumpullah dalam perkumpulan itu. Karena apa? Karena tidak sedikit orang-orang yang di dalam perkumpulan itu memiliki hubungan yang kuat dengan baginda Rasulullah SAW. Silsilah keilmuan,
sampai kepada Nabi Muhammad dan dipertanggungjawabkan oleh setiap guru. Silsilah keilmuan sampai kepada Nabi Muhammad dan dipertanggungjawabkan oleh setiap mursyid. Kita berkumpul di dalam perkumpulan ini, kita sudah berzikir, kita sudah bersolawat, kita sudah mendengarkan Quran, maka yakinilah di dalam hati agar kita kelak di yaumil mahsyar diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar anak-anak kita mereka menjadi orang yang tidak dungu, tidak mengerti, tidak paham dalam masalah agama ini. Genggam tangannya, erat-erat, kumpulkan mereka di dalam perkumpulan orang-orang yang selalu di dalam doa kita dengarkan. Bagaimana kita dengarkan? Aminna alaina bil Islam, matikan kami di dalam Islam. Aminna alaina bil iman, matikan kami di dalam iman. Al-Habib Abdullah bin Muslim bin Abdullah bin Tahir di dalam qasidah beliau katakan, "Fa'idha ta'atu wa ghasalu wa kafanu." Kalau sudah masa datang di mana kau sudah terbaring terkujur, di mana kain kafan sudah dipersiapkan, para pemandi telah mempersiapkan pemandian mereka, para ahli yang sudah mempersiapkan sholat jenazah sudah mempersiapkannya, anak-anakmu sudah menitikkan air mata semua, pintu rumah sudah dibuka, rumah yang selama ini kau bangun, dan pada saat itu pula kau sudah akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Inilah yang perlu kita tangisi. Apakah di kelak kita meninggalkan dunia ini, kita ada di dalam keriduannya Nabi Muhammad SAW. Kita mendengar bagaimana tentang hadis Syafaatul Ujma, tentang bagaimana syafaat yang terbesar. Nabi mengatakan, siapa orang yang tidak ada di bawah bendera kenabianku, maka dia bukan daripada umatku. Siapa orang yang tidak ada di bawah bendera kenabian, maka dia bukan daripada umatku. Belum lagi pada saat kita menghadapi masyarakat, di saat semua manusia berdiri mempertanggungjawabkan hal apa saja yang sudah dilakukan di dalam dunia, halal maupun haram, dibuka habis-habisan. Apakah terbayang pada saat itu bagaimana saya dan bagaimana anak saya dan bagaimana orang terdekat saya? Selama umur masih ada, selama waktu masih ada, kembalilah rajut hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam hikmah Isra Mi'raj, bagaimana di sana ada sholat? Apakah kita sudah menyempurnakan sholat itu? Apakah sholat 5 waktu pun sudah terkerjakan dengan sempurna semua? Apakah sholat malam sudah dilaksanakan? Bangun di akhir malam, meminta kepada Allah di dalam setiap sujud, akhir di dalam sholat, memperpanjang sujud akhir, minta munajat dengan Allah. Kalau belum, perbaiki. Jangan sampai maaf-maafi. Isra Mi'raj ini kita ada, kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau kita sudah tidak ada di Isra Mi'raj yang akan datang. Apakah kita masih ada, masih bisa berkumpul, berselawat atau tidak ada? Apalagi kita melihat keadaan saat ini, bagaimana prokes kesehatan yang sangat ketat di mana-mana. Wabah melanda negara kita. Tidakkah kita berpikir untuk makin mendekatkan diri kepada Allah? Jangan sampai kita hanya meninggalkan dunia ini, hanya meninggalkan harta kepada anak cucu kita, tetapi kita tidak meninggalkan agama kepada mereka. Maaf, kita berharap telah meninggalkan dunia ini, anak-anak kita mengerti pengetahuan agama. Ibu, Bapak, saya ingin bertanya, di dalam memandikan jenazah itu, yang terlebih utama, mahramkah yang memandikan atau orang lainkah yang memandikan? Jawabannya pasti orang yang memiliki talian nasab kepada kita itu yang lebih utama. Seorang wanita meninggal, maka dia lebih utamakan kepada anak-anaknya yang wanita untuk memandikan. Jumhur ulama mengatakan seperti ini. Berbeda dari kalangan mazhab Hanafi saja. Ini lebih utama anak-anaknya. Bagaimana nanti kalau seandainya kita meninggal?
kita meninggal, tetapi anak kita tidak mengerti memandikan orang tuanya seperti apa. Saya pernah pergi ke salah satu rumah sakit. Waktu itu ada orang yang dua-duanya itu dalam keadaan sakit keras. Yang satu sakit keras, yang satu sakit keras. Beda ruangan, tetapi di hari yang sama. Waktu sakit di Makassar pada waktu itu, saya pergi ke rumah sakit itu dan saya melihat pemandangan yang berbeda. Karena dua orang ini termasuk masih saya punya sahabat, orang dekatlah saya sama beliau. Saya dipanggil, ditelepon dengan anak-anaknya, dengan keluarganya untuk datang. Saya datang. Dua-duanya pada waktu itu sudah memakai oksigen. Sudah tidak ada lagi bersuara. Hanya nafas saja perlu naik. Yang pertama, saya masuk ke orang yang kehidupannya biasa-biasa saja. Anak-anaknya pun kehidupannya biasa-biasa saja. Waktu saya masuk yang di pertama, saya melihat pemandangan yang berbeda. Apa berbedanya? Waktu saya datang, saya dikasih tempat di kepala almarhum. Anak-anaknya bilang, saya waktu masuk, saya lihat ada anak-anaknya yang mengaji, ada anak-anaknya yang berzikir, ada anak-anaknya yang selalu membisikkan ke telinganya untuk berzikir orang tuanya, seperti itu. Sampai saya diberi tempat di sebelah kiri, saya zikirkan, saya talqinkan kalimat thayyibah. Pada waktu itu tidak lama saya keluar. Di kamar sebelah ini saya memiliki teman, putranya adalah teman saya, salah satu guru doktor di Universitas Sarawak, Malaysia. Dan kedua putranya adalah doktor yang mengajar di Universitas Gadjah Mada dan yang lain sebagainya lah. Pada waktu itu universitas terkenal yang mereka mengajar. Apa yang saya lihat? Masing-masing anaknya itu duduk di kursinya. Tidak ada yang membaca zikir, tidak ada yang membaca Al-Quran. Saya masuk. Begitu saya masuk, salah satu putranya salaman dengan saya, langsung dia bilang kepada saya, inilah keadaan bapak sekarang. Oh iya. Saya dekati di telinganya, itu saya zikirkan. Saya bilang, jadi duri manakum biqauli la ilaha illallah. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali, baru saya sambung terakhir Muhammad Rasulullah. Salah satu putranya dekati itu, panjang sakit. Apa dia bilang ke saya? Ustaz, kira-kira dizikirkan begitu masih bermanfaat buat dia? Bisa mendengarkan dia? Itu jawaban salah satu putranya. Dan yang kedua, salah satu putranya lagi mendekati saya, dia bilang apa? Keadaan seperti ini sudah 3 hari. Kita kasihan dia tersiksa ini. Bagaimana kalau pendapat Ustaz, kalau seandainya beliau ini diberi suntikan yang mempercepat meninggalnya? Ini pertanyaannya. Ilmu yang dikaji sekian lama, saya pun juga dari lulusan universitas di luar negeri. Tapi ilmu yang dikaji sampai memiliki titel doktor, bahkan anugerah sebuah guru besar, tidak dapat membedakan antara iman di dalam diri. Bayangkan ini. Kayak apa kira-kira kalau seandainya ini terjadi dengan kita? Sadarkah kita dengan hal seperti ini? Tidak ada salah seseorang itu untuk menempuh pendidikan S1, S2, S3, bahkan sampai menerima anugerah profesor sendiri pun. Silakan itu. Tetapi ingat, apakah kau punya pengetahuan
sudah memiliki pengetahuan yang menghubungkanmu dengan Allah dan Rasulnya. Ini miris Pak, kita melihat keadaan zaman sekarang. Sakit di rumah, dimasukkan di rumah sakit, dimasukkan di ruang ICU. Tidak ada yang menemani. Anak semua tidak ada yang paham. Yang dikerjakan apa? SMS, WhatsApp, kabar, video dikirim, foto dikirim. Ini bapakmu sakit ini. Bukan itu. Ini bagaimana yang bersangkutan ini bisa mencapai husnul khotimah, akhir kebaikan. Karena sudah jelas akhir kebaikan yang tidak baik, maka mendapatkan ganjaran yang tidak baik. Akhir dari kehidupan sesuatu yang baik, maka mendapatkan ganjaran yang baik. Syukur-syukur Pak. Syukur-syukur Bu. Kalau ibu sakit di atas ranjang rumah sakit, anak-anaknya sudah paham bagaimana mewujudkan orang yang sakit, mengajak orang tuanya, Pak, Bu, sholat taubat, minta ampun dengan Allah. Mungkin sakit begini. Apalagi kita bayangkan, tutup mata, jenazah sudah terkubur. Anak-anak kita bagaimana? Apakah jenazah kita di dalam rumah? Mereka orang asik terima tamu di luar rumah. Ibu bapaknya akan meninggalkan rumah selama-lamanya. Apa anak-anak itu ada duduk? Ini sebab apa hal ini? Karena sudah tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Sudah tidak ada hubungan dengan agama. Agama ada, tetapi hanya terbang begitu saja. Oleh sebab itulah berjuanglah. Ada waktu seperti ini, ada saat seperti ini, perkumpulan seperti ini. Ajak ibu anak, pegang tangannya ke masjid, ajak mereka berkumpul dengan ulama, ajak mereka minta doakan kepada para ulama agar menjadikan anak kita anak yang saleh. Tahu Sayyidina Abdullah bin Jubair, keponakannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, anak Sayyidina Asma binti Abu Bakar. Waktu kecilnya apa? Ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab di Masjid Kuba. Kalau pernah ke tanah suci pasti tahu di Masjid Kuba. Di Masjid Kuba itulah Sayyidina Abdullah bin Jubair didoakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kelak kau akan menjadi orang yang besar, yang mengerti masalah agama, yang kau akan memimpin, kau akan berhadir di dalam segala sesuatu pembelaan agama. Apa yang terjadi? Semua peperangan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abdullah bin Jubair hadir. Ini. Oleh sebab itulah mulai hari ini berjuanglah, berusahalah agar anak-anak kita dan orang-orang terdekat kita selalu ada di bawah naungan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj, hikmah terbesar, ingatlah, adalah pertemuan hamba kepada Allah. Dan Isra Mi'raj adalah salah satu bimbingan antara hamba kepada Allah yang dibimbing oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Genggamlah di dalam hati, tumbuhkanlah selalu sifat-sifat kenabian, pengetahuan kenabian, lentera kenabian, isi daripada apa yang merupakan ajaran kenabian di dalam rumah kita. Tidak mungkin di dalam rumah itu akan terjadi huru-hara. Tidak mungkin di dalam rumah itu akan terjadi keributan. Tidak mungkin di dalam rumah itu akan terjadi malapetaka. Tidak mungkin di dalam rumah itu akan diturunkan ajab. Kenapa? Karena Nabi ada bersama dengan kita. Semoga Allah selalu merahmati kita yang hadir pada hari ini. Hadirin, sebelum saya menutup daripada ceramah ini, maka marilah kita berdoa. Angkat tangan kita masing-masing. Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna. Anjil alaina ya Rahman, Anjil alaina ya Rahim. Ya Karim antal kurama, Ya Rahim antal rahma. Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Rabbah. Ajisna ya Allah, Ajisna ya Allah, Ajisna ya Allah. Biqurbi ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa biqurbi ala ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa biqurbi ala ahli minal ulama di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, tolonglah kami ya Allah untuk dapat dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dapat berkumpul dengan orang-orang yang merupakan dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu dapat berkumpul dengan para ulama. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah,
berikanlah petunjuk-Mu kepada kami. Kasih sayangilah kami sebelum ajal datang menjemput kami, sebelum kami menghadapi askaril amwat, bala tentara kematian, sebelum kami berhadapan di akhir waktu yang sudah tidak ada lagi penentu padanya ya Allah, kecuali kematian hadir di sisi kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah segala hajat-hajat kami, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Hajatan dunia ya Allah bil maisarah, wa hajat ukhrawiyah ya Allah bil maghfirah. Jadikanlah hajat-hajat dunia kami Kau permudah, dan hajat-hajat akhirat kami Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, berikanlah pengampunan-Mu yang menyeluruh kepada kami atas segala sesuatu perbuatan yang telah kami perbuat di dalam dunia ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan di dalam kami menjalankan segala sesuatu bentuk daripada kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, kami akui ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang memiliki segala bentuk kekurangan di dalam ibadah, kekurangan kepada kedekatan kepada Nabi-Mu. Lisan kami jarang berzikir, malam kami semua kosong, di salat pun 5 waktu kami selalu lalai. Ya, kami memohon kepadamu ya Allah, di waktu ini, di saat ini, di tempat ini ya Allah, sekeluarnya kami daripada tempat ini, maka berikanlah obat di dalam jiwa-jiwa kami, hidayah di dalam jiwa-jiwa kami, pertolongan di dalam jiwa-jiwa kami, untuk kami dapat berpegang teguh di jalan agama-Mu dan di jalan agama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Kau maha melihat dalam segala wujud yang ada di dalam alam semesta ini. Kau menurunkan hujan, Kau memberikan pertolongan, Kau mengabulkan segala doa, Kau memberikan segala sesuatu keterhimpitan dan keluasan kepada hamba-hamba-Mu. Kau memberikan hak kepada hamba-hamba-Mu yang saleh untuk bangun, untuk lisannya selalu dalam keadaan basah berzikir kepadamu, untuk selalu ingat kepadamu. Maka kami memohon di waktu ini ya Allah, kabulkanlah hal itu pula kepada kami dan kepada anak-anak kami dan keluarga kami, orang terdekat-terdekat kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, apabila yang duduk di tempat ini ada memiliki permasalahan, maka selesaikanlah permasalahan itu ya Allah. Apabila yang duduk di tempat ini ada dalam keadaan sakit, keluarga di rumah pun ada dalam keadaan sakit, maka sembuhkan segala penyakit itu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah di saat ini, dengan sebaik-baik di dalam ikrar di dalam hati kami, pertaubatan kepadamu di waktu ini ya Allah. Ya Allah, kami mengikat hubungan kembali kepadamu ya Allah. Berilah petunjuk kepada jiwa-jiwa kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik yang hidup maupun yang ada di dalam barza. Apabila mereka yang hidup ya Allah jauh daripada petunjuk-Mu, maka berikanlah hak kepada mereka untuk menggapai petunjuk-petunjuk-Mu, kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu, ampunan-Mu. Ya Allah, apabila mereka dalam keadaan sakit, maka sembuhkan penyakit-penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, keampunan atas kedua orang tua kami yang ada di dalam barza. Rahmatilah mereka, berkasih sayanglah kepada mereka, berikanlah mereka selalu pertolongan-Mu di dalam barza. Ampunilah dosa-dosa mereka, maafkanlah segala kehilapan mereka. Ya Allah, berikanlah mereka ketenangan dengan sebaik-baik ketenangan di dalam barza, di mana sisi kehidupan mereka telah banyak menghadapi segala berbagai macam cobaan dan ujian dari-Mu. Ya Allah, maka angkatlah segala sesuatu bentuk apapun yang menjadi keterhimpitan mereka di dalam barza. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu kepada anak-anak kami, untuk selalu mereka ada di jalan-Mu dan di jalan Nabi Muhammad SAW. Dan jangan Kau tutup usia-usia kami ya Allah, sebelum mereka tegak di jalan agama-Mu dan di jalan agama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah mereka kelak menjadi buah permata kami di saat kami berdiri di yaumil mahsyar. Ya Allah, kami mengingat bagaimana yang saleh mendapatkan kesalehan putra-putranya, maka kami pun berharap ya Allah, kelak di yaumil mahsyar, di saat semua manusia membanggakan putra-putranya yang saleh, maka berilah hak kepada kami ya Allah, untuk dapat memberikan hak kesenangan kepada kami dengan para buah mata kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, rahmatilah kami di saat ajal-ajal kami ya Allah. Rahmatilah kami di saat akhir kehidupan kami. Rahmatilah kami ya Allah, dikala para penyembuh, para dokter telah berputus asa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kami. Ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, dikala jenazah kami telah tiba di rumah-rumah kami.
Rahmatilah kami ya Allah. Dikala air mata telah mengalir di wajah putra-putra kami ya Allah. Ya Rabb, rahmatilah kami ya Allah. Dikala kami sudah dipersiapkan untuk dimandikan, rahmati kami ya Allah. Dikala kami sudah meninggalkan rumah-rumah kami, rahmatilah kami ya Allah. Dikala takbir pertama sudah dikumandangkan untuk kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Dikala kami telah memasuki mulai pekuburan-pekuburan kami, rahmatilah kami ya Allah. Dikala jenazah kami telah diturunkan, rahmatilah kami ya Allah. Dikala para penanya kubur telah mulai mempertanyakan kubur tentang pertanyaan soal kubur, rahmatilah kami ya Allah. Dikala telah berputus segala sesuatu bentuk amal pahala kepada kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Jika kami telah bermalam menjadikan malam pertama di dalam kubur-kubur kami, ya Arhamar Rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil qabri hasanah, rawdah min riyadil jinan, fil masyari hasanah, tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qina azabannar, wa qina azabil qabri, wa qina azabil mashhar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.